Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil seorang anak ditegur oleh orang tuanya jika ia melakukan kesalahan. Melalui teguran itu anak tahu bahwa yang ia lakukan salah. Diharapkan anak menerima teguran itu dan memperbaiki kelakuannya, bukan malah menutup telinga dan tidak mau mendengarkan teguran orang tuanya. Di sekolah, siswa atau mahasiswa yang melakukan kesalahan pasti ditegur oleh guru atau dosennya, dan diharapkan ia segera sadar dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Demikian pula di tempat kerja, seorang atasan dapat menegur anak buahnya jika melakukan kesalahan, agar segera memperbaikinya. Bahkan ada surat peringatan SP 1, 2, dan 3. Jika masih melakukan kesalahan yang sama, ia dapat diberhentikan. Teguran bermaksud agar yang ditegur menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang relatif masih muda dan menjadi pemimpin jemaat. Ia menulis pada surat 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan alangkah sulitnya posisi Timotius saat harus menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati orang-orang lain yang mungkin lebih tua usianya. Mungkin teguran dan nasihatnya tidak didengar atau dianggap sebagai angin lalu karena dianggap masih kurang pengalaman. Lalu mereka akan mencari penasehat lain yang memberikan nasihat sesuai keinginan mereka sendiri alias sesuai pesanan. Jika hal ini dialami oleh Timotius, Rasul Paulus memberi nasihat agar ia jangan khawatir dengan celaan atau penilaian manusia. Jangan mudah tersinggung dan jangan berpusat pada diri sendiri, melainkan tetaplah bekerja dengan baik bagi Yesus Kristus. Gunakanlah setiap waktu dan kesempatan untuk memberitakan firman. Firman Tuhan tidak hanya menghibur, tetapi juga bisa menyatakan apa yang salah, menegur, dan menasehati. Memang ini tidak mudah, karena orang yang bersalah belum tentu mau ditegur dan dinasehati. Tetapi kesulitan ini bukanlah alasan untuk tidak menegur. Maka Rasul Paulus menasehati Timotius agar dalam menyatakan kesalahan, menegur dan menasehati, Timotius melakukannya dengan kesabaran dan pengajaran. Kesabaran berarti tidak mudah patah semangat ketika tegurannya ditolak. Kesabaran berarti
menunggu hingga orang yang ditegur menjadi sadar. Pengajaran yang benar tentang Yesus harus selalu menjadi standar dalam memberikan teguran dan nasihat. Jadi, teguran dan nasihat itu memiliki dasar atau landasan yang kuat, yaitu pengajaran yang benar tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat, seringkali kita saling menegur jika ada yang melakukan kesalahan. Mungkin kita semua mempunyai pengalaman yang sama atau mirip dengan Timotius dalam hal menyatakan kesalahan, menegur, dan menasihati orang lain. Kadang ada yang menerima dan berterima kasih. Kadang ada juga yang menolak dan tidak mau mendengarkan. Mari kita belajar dari 2 Timotius 4 ini, supaya kita tetap sabar dan tidak patah semangat dan terus menunggu hingga orang yang kita tegur dan nasihati menjadi sadar. Mari kita terus berpegang pada ajaran yang benar tentang Yesus Kristus, agar teguran dan nasihat yang kita berikan memiliki landasan yang kuat. Teguran bukan untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang yang ditegur, melainkan mengingatkan agar orang itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu saja kita terus mendoakan agar teguran dan nasihat yang kita berikan dengan kesabaran dan berdasar pengajaran yang benar tentang Yesus itu akhirnya menghasilkan buah yang baik, yaitu kesadaran dan kebaikan bagi orang yang kita tegur dan nasihati. Amin.